Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada saat ini, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat hari Minggu. Kiranya hari ini kita semua diberkati lewat ibadah kita bersama ini, walaupun suasananya masih atau kembali lagi pada suasana di mana orang belum boleh lagi baku dapa semua di gereja, kembali kepada melaksanakan protokol kesehatan dengan ketat karena pandemi COVID-19 ini balik-balik. Dan orang berbicara tentang gelombang-gelombang, varian-varian, istilah-istilah baru muncul lagi, dan juga orang perlu selalu mengingat bahwa ternyata untuk menghadapi virus ini satu kata orang yang boleh pakai, pandang enteng. Kesetiaan pada hal-hal kecil sangat penting di saat ini, karena dengan kesetiaan itu orang mampu menyelamatkan diri sendiri, tapi juga menyelamatkan orang-orang yang ada di sekitar orang. Sambil mengharapkan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi akan terus maju dengan hasil-hasil riset penelitiannya, supaya pandemi ini seperti banyak pandemi lain yang pernah melanda dunia ini bisa ditolong diselesaikan lewat kemajuan ilmu pengetahuan yang orang percaya semuanya berasal dari Tuhan juga hikmat dan pengetahuan itu. Yang paling penting, jangan jadikan COVID-19 ini untuk media menghakimi. Seakan-akan ada yang salah, ada yang melakukan sesuatu, tapi orang belajar untuk melihat bahwa setiap orang sedang bergumul dengan ketidakpastian, dengan ketakutan, kekhawatiran yang tak habis-habisnya. Baik yang belum vaksin, baik yang so vaksin, baik yang penyintas yang disebut alumni, semua tetap ada dalam kekhawatiran dan ketakutan. Dan ketidakpastian ini menjadi orang alat untuk sebenarnya mempersatukan orang semua untuk melawan pandemi ini, virus ini dengan secara bersama-sama. Demi apa? Orang saling menyelamatkan satu dengan yang lain. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seperti yang sudah terjadi di jemaat kita ini, bahwa sejak minggu yang lalu sudah dimulaikan proses katekisasi untuk calon pelayan khusus. Katekisasi artinya gereja sedang menjalankan tugasnya untuk mendidik, membina, mencerahkan warga gereja pada umumnya yang adalah para pelayan umum, untuk melihat dalam diri mereka tugas panggilan mereka, mempersiapkan diri seandainya mereka dalam pemberian diri mereka itu dipilih oleh jemaat untuk menjadi berubah dari pelayan khusus, pelayan umum menjadi pelayan khusus. Itu adalah perubahan tingkatan, tapi bukan perubahan tingkatan dari bawah ke atas, tapi perubahan tingkatan dari yang tinggi menjadi yang lebih rendah. Dan ini jangan pernah dilupakan, bahwa menjadi pelayan khusus adalah menjadi pelayan dari para pelayan umum. Dan ini yang membuat orang sebenarnya bergereja dalam perspektif yang seperti itu. Yang seperti akan orang lihat bahwa makna dari pelayanan itu sebenarnya apa dan bagaimana dalam perenungan hari Minggu ini juga. Kita ingin mulai dengan satu cerita yang kita sudah pernah cerita beberapa kali di kolom beberapa waktu yang lalu, dan juga di ibadah BNI kan Ibu Penatua pernah pimpin di ibadah BNI di Mantos, kantor Mantos, dan pernah kita ceritakan. Satu cerita yang kita juga cuma baca terjadi di Amerika, pengalaman dari seorang pendeta perempuan di California Selatan. Namanya Caroline Crawford. Pendeta ini terkenal dengan khotbah-khotbahnya, dan satu kali dia menceritakan pengalamannya waktu dia berada di dekat department store, jadi pusat pertokoan yang disebut North Store.
Ya kalau itu Ibu Syamas langsung mengangguk. Nordstrom berarti so pernah masuk di Nordstrom kan, Bu Syam? Nordstrom itu sangat terkenal sebagai department store untuk kelas menengah ke atas, middle up. Ya. Dan dia menjual barang-barang yang umumnya adalah gaun, pakaian, tas, sepatu, dan yang seperti itu, aksesoris yang lain. Satu kali pendeta Caroline ini berada di dekat department store Nordstrom ini, dan dia mengamati satu kejadian. Ada seorang back lady. Back lady itu ada istilah yang dipakai di Amerika untuk menunjuk pada ibu-ibu atau perempuan yang homeless, tidak punya rumah, yang DP rumah dan DP harta adalah apa yang dia bawa. Makanya disebut back lady. Dia hidup boleh tahu ini brom dari mana? Oke, boleh lanjutkan? Ya. Dan jadi dia mengamati seorang back lady, bag dari kantong atau tas, ya. Di mana dia ini kalau orang bilang disebut back lady itu compang camping pakaiannya, nggak mandi-mandi karena ada rumah, nggak ada tempat. Nah orang yang seperti ini yang mungkin baunya juga beberapa hari ya, lama nggak mandi mungkin menyengat hidung orang. Dan dia mengamati seorang back lady ini masuk di Nordstrom. Dia mulai tertarik, dia mau lihat pertama-tama, paling dia baru sampai di pintu, ini security sana, jangan masuk sini. Tapi ternyata tuh security-nya bikin apa-apa dia. Dia masuk. Dia tertarik, dia ikut dari belakang, masuk ke dalam toko. Kemudian dia lihat ini back lady ini, perempuan ini, ibu ini berjalan ke tampa yang ada special occasion, jadi barang-barang yang mahal-mahal, gaun-gaun yang mahal. Dia lebih tertarik, dia ikut terus. Dia ikut terus ibu yang compang-camping sekali ini. Sampai di situ, dia lihat tuh pelayan, halo apa kabar, gimana, mari, bye-bye sekali. Dia semakin bingung dia. Kemudian dia lihat tuh ibu back lady ini mulai ambil pakaian, masuk di ruang coba, fitting room. Coba pakaian. Dia mulai berdekat lagi ke fitting room, mau dengar percakapan antara ini back lady dengan itu pelayan di situ. Dia dengar, dia lihat ramah sekali itu pelayan layani. Tiba-tiba keluar lagi nih back lady, dia ganti lagi laeng, ambil laeng lagi, dia masuk lagi di ruang ini. Dia pakai, dia coba lagi, dia tanya, bercerita dengan itu pelayan layani baik-baik. Hampir 1 jam proses itu berlangsung. Akhirnya back lady ini keluar, dia berjalan menuju pintu keluar. Dan ini pendeta Caroline, dia perhatikan DP kepala ini back lady lebih tegak, DP langkah lebih pasti, dan dia merasakan ada satu mungkin dunia yang baru yang dia ada alami. Dia keluar dari toko. Penasaran nih pendeta ini, dia mau lihat ini siapa ini reaksi pelayan ini seperti itu. Akhirnya dia berdekat petu pelayan. Memang kita udah perhatikan dari tadi. Kenapa ramah sekali melayani itu back lady itu. Walaupun karena tahu tuh dia udah coba-coba itu, ya mungkin dia beli. Walaupun karena tahu tuh dia udah coba itu, mau mesti bayar DP ongkos laundry. Ini pelayan ini cuma menjawab sama orang datanya akan, jam berapa sekarang? Cuma dia mau jawab ringan-ringan. Ya, we are here to serve and be kind. Kami di sini adalah untuk melayani dan berbaik hati. Waktu pendeta
Caroline bawa ini cerita dalam khotbahnya, dia tanya begini, kira-kira begitu tuh orang di gereja? Kira-kira begitu tuh orang di gereja? We are here to serve and be kind. Orang ada di sini untuk melayani dan berbuat kebaikan. Apa yang dicontohkan dengan cerita ini sebenarnya menceritakan itulah gereja. Makanya ada yang membaca cerita ini, dia menyebut cerita dari pendeta Caroline ini, the gospel according to North Store. Bukan cuma satu pelayan dari department store ini yang begitu, tapi semua dididik untuk itu, to serve and to be kind, untuk melayani dan menjadi orang yang membawa kebaikan kepada siapapun. Karena itu menjadi citra, image dari pelayanan. Saudara-saudara yang dikasih, kalau orang dengar seperti itu, orang akan bertanya, kemain kan? Coba kalau itu jadi di sini, sana. Nah, sobo boleh begini kong bikin rusak orang pe, bikin rugi juga. Yang dipikir adalah keuntungan. Tapi pengalaman yang dibawa oleh perempuan ini, back lady ini keluar, adalah pengalaman Injil, kabar baik yang dia terima dari pelayanan seorang yang sangat menghormati tugas-tugas panggilannya. Dia hanya melaksanakan tugas panggilannya. Dia nggak baking sesuatu yang by the book, enggak. Tapi dia baking sesuatu yang manusiawi. That is human. Itulah manusia. Dan gereja ada demi manusia. Orang selalu bilang gereja ada demi Tuhan, betul. Tapi apa intinya? Dan itu yang orang belajar dari Paulus lewat surat kepada Filipi. Satu surat yang dia kirim kepada jemaat, ya, yang betul-betul semua teolog juga bilang ini surat luar biasa. Karena dia mampu menggandengkan banyak aspek yang menunjukkan apa artinya hidup sebagai orang percaya, apa artinya hidup sebagai orang Kristen, dan apa artinya hidup bergereja bersama-sama. Tidak ada satupun surat Paulus yang begitu banyak memuat kata sehati sepikir. Tidak ada satu surat yang mempertentangkan antara kepentingan Kristus dengan kepentingan pribadi. Cuma surat ini yang menonjolkan aspek-aspek itu. Dan ketika dia mau mengutus, dia dari penjara, bayangkan dia dari penjara, dia pikiran adalah pada jemaat yang dia layani. Dia dari penjara, tapi dia pikiran adalah bagaimana jemaat itu bisa hidup dan terus-menerus mengalami kasih Kristus. Dan dari penjara ini, dia kemudian memikir untuk mengutus Timotius dan Epafroditus kepada jemaat itu. Untuk apa? Untuk menghadirkan dia, untuk menghadirkan pelayanannya, untuk menghadirkan kebersamaan itu. Supaya apa? Supaya orang menyadari bahwa sehati sepikir itu adalah panggilan bersama. Di kitab ini juga orang menemukan tentang konflik antara dua orang, ya, Euodia dan Sintike. Dan Paulus penasehat pada orang dua cuma apa? Sehati sepikirlah kamu. Apa DP arti sebenarnya ini sehati sepikir ini? Sehati sepikir adalah bukan mau bikin orang seragam, bukan mau bikin orang sama, tapi mau bikin supaya orang melihat tujuan yang sama. Dan tujuan yang sama itu yang bisa menghisap orang semua untuk berjalan bersama-sama. Karena orang mencapai tujuan yang sama. Keanekaragaman orang ini semua adalah hanya harus ada supaya tujuan bersama itu betul-betul menjadi tujuan yang sehati sepikir, yang orang bawa dalam kebersamaan. Dan sini Paulus berbicara tentang kepentingan Kristus. Apa tuh kepentingan Kristus? Kepentingan Kristus itu adalah tujuan tadi. Dan kalau orang melihat tujuan itu secara bersama-sama, maka tuh kepentingan pribadi itu, maka dia akan hilang. Coba orang baca itu yang Paulus katakan di dalam pasal 2, jelas sekali.
Pasal 2 ayat 1. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Kepelayanan adalah persoalan saling melayani. Kepelayanan bukan satu melayani yang satu saja, atau semua melayani satu orang. Kepelayanan adalah saling melayani. Karena dalam saling melayani ini, itu sehati, sepikir, satu tujuan, satu timan itu bisa terwujud. Saudara-saudara, mari kita ambil yang praktis saja dari pengalaman kehidupan kita. Mau apa saudara mau cari di dunia ini? Orang bilang begitu kan? Apa saudara mau cari? Kita mau baku marah. Kita mau baku bakalai satu dengan yang lain. Kita boleh baku baik. Semua itu karena apa? Karena kepentingan yang tidak terpenuhi. Tapi dalam kepelayanan yang dikatakan tadi, ini tidak boleh ada kepentingan-kepentingan itu. Karena ketika tidak ada kepentingan itu, itulah hakikat bergereja. Yaitu orang semua sama di hadapan Tuhan. Tidak ada yang membuat ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah. Tidak ada. Dan itu inti dari pertama yang dikatakan kepentingan Kristus. Kepentingan Kristus itulah semua sama dan semua memasuki kehidupan pelayanan itu secara sama. Nah di gereja kadang-kadang orang melihat bahwa penatua, syemasi, pendeta, guru agama itu digambarkan sebagai hierarki. Pendeta di atas, habis pendeta ada penatua, habis penatua ada syemasi. Kalau paling bawah di struktur itu kostor. Pada gereja kan? Di struktur. Seperti itu. Nah satu kali ada orang dari BPS zaman dulu cerita, dari pengalaman ada ketika terjadi percakapan tentang struktur dan hierarki di salah satu rapat badan pekerja sinode. Ya, orang lihat tuh struktur di papan, lihat begini. Kemudian pendeta Ruru bilang, orang udah bawa ame dari tadi, coba ngoni ame tuh papan itu, ya, ngoni taruh di lantai. Taruh di lantai. Dia bilang, kalau tuh papan taruh di dinding, maka dapat lihat ada atas, ada bawah. Tapi coba ngoni taruh di lantai, mana DP atas? Nggak ada DP atas. Ada yang di muka, ada yang di belakang, tergantung perspektif. Ada yang di kiri, ada yang di kanan. Makanya nggak ada yang di atas. Itu tuh gereja. Gereja adalah persoalan fungsi pelayanan, bukan jabatan pelayanan. Dan di dalam fungsi pelayanan itu, orang ini cuma alat semua untuk mencapai tujuan bersama tadi. Itu tuh kepentingan Kristus. Sehingga tidak ada hierarki. Karena hierarki itu bisa menghambat justru. Karena ada yang merasa lebih dari yang lain. Ada lebih merasa berhak dari yang lain. Ada yang merasa lebih berkuasa dari yang lain. Ini rasa lebih-lebih semua ini, bikin justru pelayanan itu menjadi timpang dan pincang. Karena kita tidak berjumpa lagi sebagai manusia yang sama dan sejajar dan setara. So ada pembatas, so ada pembeda. Dan pembeda-pembeda ini tidak dibutuhkan di dalam gereja. Malah dalam surat Galatia, Paulus lebih tajam lagi. Di dalam Kristus tidak ada orang Yunani, tidak ada orang Yahudi. Tidak ada orang merdeka, tidak ada budak. Tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan. Orang boleh seterus dengan orang istilah-istilah lain. Tidak ada yang boleh bilang dia orang baik, orang kaya. Tidak ada orang miskin. Tidak ada pembedaan-pembedaan seperti itu. Itu di dalam Kristus. Dan gereja harus mencerminkan itu semua dalam pelayanannya. Dan ini kenapa orang ada gereja Protestan? Justru karena para pemimpin di waktu lalu lihat gereja itu harus berubah.
Gereja itu tidak boleh statis, dia tidak boleh diam. Dia harus bergerak di dalam tujuan yang disebutkan kepentingan Kristus itu. Oleh karena itu lahirlah para reformator di abad ke-16 dan mereka membuat perubahan dalam gereja. Dan orang yang ada sekarang ini mengikuti jejak dari salah satu dari reformator itu dengan struktur gereja yang ada. Makanya ada yang disebut pelayan khusus. Karena dia bertolak dari semua orang Kristen, orang percaya itu adalah pelayan umum. Nah, dari pelayan umum ini dipilihlah pelayan satu tingkat lebih ke bawah, yaitu pelayan khusus. Yang John Calvin katakan ini tuh para penatua. Penatua dengan 3 tugas kita sudah pernah jelaskan sebelumnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika orang mencapai titik itu, maka sama dengan itu di cerita North Storm tadi. Pada kuncinya kalau setiap orang mengatakan we are here to serve and to be kind. Ketika semua mengatakan seperti itu, maka pelayan khusus, pelayan umum, siapapun orang, dimanapun orang, pendeta, penatua, syamás, guru agama, siapapun orang hanya menjalankan fungsi-fungsi dan bukan jabatan di dalam mensukseskan kepentingan Kristus. Amin. Lagu dari pemuda dan remaja.